Podcast Juara, podcastnya Mandua Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandabara, kembali lagi di Podcast Juara, podcastnya Mandua Banjarnegara. Podcast yang akan mengulik sisi menarik dan unik Mandua Banjarnegara bersama saya, Kafafisa Alfionita. Sobat Mandabara, 80 tahun Indonesia telah merdeka. Maka 80 tahun pula sang saka merah putih telah berkibar di seluruh penjuru Indonesia. Tak elok rasanya dan tak menarik juga rasanya apabila kita tidak berbincang bersama para pengibar sang saka merah putih, khususnya di Hari Jadi Indonesia yang ke-80 tingkat Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini, 10 peserta didik Mandua Banjarnegara berhasil tembus sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Kabupaten Banjarnegara. Mereka adalah Faiza Andika Putra Perdana dari kelas 11-1, Muhammad Azam Zaki dari kelas 11-1, Nahlin Nafiza Rozik kelas 11-1, Muhammad Abdurrahman kelas 11-2, Muhammad Anindya Rizky Ramadan kelas 11-5, Muhammad Ali Albar Zanji kelas 11-15, Riham Wahyu Bintang Pratama kelas 11-7, Sevilla Kareli Sukanto kelas 11-1, Eunu Rizky Amalia kelas 11-5, dan Iftinan Humairah Salsabil kelas 11-8. Nah, Sobat Mandabara, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan dua pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Banjarnegara asal Mandua Banjarnegara. Assalamualaikum Eza dan juga Sevilla, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa ya teman-teman ya. Gimana nih perasaannya dulu deh, kalian jadi tim pengibar bendera merah putih begitu ya untuk tingkat Kabupaten Banjarnegara. Wah, yang jelas itu bangga Senang dan bangga. Eza senang dan bangga rasanya ya. Kalau Sevilla gimana nih rasanya? Yang pasti bangga karena pertama bisa membahagiakan orang tua. Oke. Terus yang kedua karena ini cita-cita saya dari SMP. Cita-cita dari SMP? Iya. Dari SMP udah kepikiran pengen jadi pengibar? Iya. Iya, kalau Eza sendiri dari kapan ada keinginan pengen jadi pengibar gitu? Saya dari kelas 10 awal. Kelas 10 awal? Iya. Ketika sudah di Mandua Banjarnegara? Iya. Ketika sudah di Mandua Banjarnegara, oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang pengibaran dan juga gimana sih mereka bisa sampai di titik ini, Miss Kafah mau tanya-tanya dulu seputar kenapa sih teman-teman itu milih di Mandua Banjarnegara gitu. Boleh dimulai dari Sevilla dulu ya. Oke. Pertama, awalnya itu saya lebih tertariknya ke SMA daripada MAN. Tapi begitu kan saya dulu waktu SMP tuh volley. Oke. Ya, dan sering sparring sama anak MAN. Oke. Ya, jadinya di situ saya mulai lihat-lihat kayak MAN tuh bagus juga ya di bidang akademik sama non akademiknya. Terus saya tertarik. Terus ayah saya juga mendukung. Jadinya saya akhirnya memutuskan di sini. Akhirnya memutuskan di Mandua Banjarnegara dan nggak nyesel ya Sevilla ya? Enggak dong. It's a good choice for you? Betul. Yes, that's right. And then gimana sama Eza itu kenapa sampai di Mandua Banjarnegara? Kalau saya itu yang pertama udah jelas karena Mandua itu punya mata pelajaran agama yang lebih banyak daripada SMA negeri. Oke. Lalu juga karena orang tua meminta agar lebih memilih MAN karena dari kakak juga sudah dari MAN. Oh, kakaknya dulu sempat sekolah di Mandua Banjarnegara ternyata ya. Oke gitu. Jadi memutuskan di Mandua Banjarnegara, disupport dua-duanya sama orang tua begitu ya. Alhamdulillah. Jadilah kalian di sini petugas pengibar bendera merah putih untuk tingkat Kabupaten Banjarnegara. Nah, Miss Kava mau tanya nih, barangkali juga teman-teman Sobat Mandabara yang menonton podcast kali ini juga kepo, ingin tahu gimana sih tahapannya kok bisa sampai situ. Mungkin bisa dimulai dari persyaratannya dulu kali ya. Persyaratannya itu
ada apa aja? Mungkin dari tinggi badannya Mas Eza? Kalau untuk yang laki-laki itu ada minimal tinggi badannya 170 cm. 170 itu minimal. Ya. Oke, untuk yang putrinya? Kalau untuk putri minimal itu 165, maksimalnya 170. Maksimalnya di 170. Oke. Itu kapan kalian pertama kali banget sangat awalnya banget itu kalian untuk seleksi itu kan tahapnya dari mana dulu? Dimulai di mana dulu? Yang pertama itu dari sekolah dulu menyeleksi. Dari madrasah seleksi dulu di madrasah. Itu tahapnya gimana, boleh diceritain Mas Eza? Yang pertama itu ada tahap seleksi untuk semaptaan. Kesamaptaan. Kemudian Ada seleksi TWK juga, wawasan kebangsaan, Mm-mm. dan tes intelijensia umum. Oke, itu di madrasah. Ya. Di madrasah sudah begitu. Berapa banyak yang waktu itu untuk seleksi di madrasah di awal banget itu? Kayaknya kalau seingat saya Oke. sekitar ada 50-an. 50. Itu berarti kelas 10. waktu semua. kalian masih kelas 10. Di bulan apa itu awal seleksi itu? Di bulan Februari. Februari. Berarti awal-awal semester 2 ya. Ya. Semester 2 kelas 10 itu kalian seleksi. Kemudian setelah seleksi di madrasah, kemudian untuk dari madrasah dikirim ke kabupaten itu ada berapa banyak Mbak Sevilla? Kalau untuk yang dari madrasah Mm-mm. sudah diloloskan di sekolah, lalu dikirim untuk ke kabupaten itu sekitar 19 anak. 19 anak. 19 anak itu prosesnya gimana sampai terbentuk ini ada 10 yang lolos gitu ya? Ya, coba diceritain dong Kak Sevilla. Awalnya setelah pengumuman lolos yang seleksi madrasah sebanyak 19 anak itu, kita dibimbing oleh kakak senior untuk persiapan seleksi nantinya di kabupaten. Kita dibantu mengurus berkas, terus ada membantu menyiapkan fisik, mental, dan karena di seleksi kabupaten juga ada wawancara tentang wawasan kebangsaan, kita juga dibantu untuk belajar. Oh, dibantu juga. Agar kita tidak kaget gitu waktu di sana. Iya. Nah, kita berangkat untuk seleksi ke kabupaten itu 19 anak. Ya. Tapi gugur satu di kesehatan. Gugur satu di kesehatan. Ya. Dari 19 menjadi 18. Ya. Kemudian gugur satu lagi di tes parade, seleksi parade. Seleksi parade itu gimana? Seleksinya? Postur tubuh. Seleksi postur tubuh. Berarti dari cara apa? Berdiri atau? Ya, berdiri dan sikap sempurnanya itu pasti. Oh, sikap sempurnanya. Kan dites ini tangannya lurus. Berarti digini dong. Ya. Gini. Oh, kalau kurang sesuai dengan standarnya berarti gugur. Oke. Setelah selesai postur itu terus apa lagi? Itu setelah selesai seleksi parade itu langsung lanjut ke seleksi kesamaptaan. Di situ mulai gugur lagi atau enggak? Kalau di situ sudah pakai ini sistem nilai. Oh, pakai sistem nilai. Oh, di peringkat begitu atau gimana? Iya, di ranking. Di ranking dari berapa totalnya waktu itu? Ingat gak ada berapa banyak siswa seluruh Banjarnegara yang ikut seleksi? Kalau tidak salah itu 300 lebih. Oh my god, 300 lebih dari semua SMA, SMK, MA begitu ya? Iya. Oke, luar biasa. Selesai seleksi itu kemudian menuju ke, berarti diambil berapa calon pengibar waktu itu? 75 dan satu buat yang perwakilan ke provinsi. Oke, satu putra satu putri untuk ke provinsi. Hanya satu saja? Satu murid aja. Jadi karena diambil 10 teratas peringkatnya putra dan putri, lalu diseleksi lagi untuk nanti ke provinsi. Nah, kebetulan waktu mengajukan seleksi ke provinsi itu ada 2 anak, putra dan putri. Tapi yang lolos tuh cuma satu. Yang lolos cuma satu. Putri. Nah, yang putranya bergabung untuk ikut pemusatan di kabupaten. Begitu ya. Oke, jadi I have
gambarannya ternyata seperti itu. Nah, kemudian ketika diumumkan kalian masuk nih ke dalam pasukan itu, waktu itu kan belum dibagi pasukannya ya, baru siapa-siapa namanya yang lolos gitu ya. How's your feeling? Mungkin dari Eza dulu bisa diceritain gimana perasaan waktu lolos nih gitu. Waktu pertama banget lolos itu kaget bisa lolos itu kaget. Okay. Terus baru merasa dari sekian banyaknya anak bisa lolos gitu. Alhamdulillah gitu ya. Sangat bersyukur. Kalau Safila gimana? How's your feeling? Awalnya itu kan kita bertahan 17 anak sebelum ke Pontohir atau pengumuman akhir. Nah, itu tuh waktu itu belum ada PDF nama-nama yang lolos. Oke. Tapi sekolah lain tuh ada yang udah dapet, dan kita tuh ngeliat juga. Oke. Di situ pas saya lihat, alhamdulillah ada nama saya. Tapi saya juga sedih soalnya teman saya ada yang nggak lolos. Oh iya, karena teman seperjuangan gitu ya istilahnya. Dan itu juga lagi liburan ya, jadi kita nggak ketemu. Pokoknya waktu bulan Juli lagi liburan. Iya. Bulan Juli lagi liburan itu. Oke, jadi senang tapi ya sedih. Tapi ya gimana, itu sudah menjadi takdirnya masing-masing gitu ya. Nah, sudah masuk tuh, sudah diumumkan. Berarti kan ini tidak terlepas dari perannya para senior ya gitu. Say thanks to senior dong. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kakak Pamong. Oke, kakak Pamong juga dari tim Man 2 Banjarnegara ya. Berarti kalian itu kan dari ekstrakurikuler Pasus itu boleh diceritain dulu dong sama Sobat Mandabara, apa tuh? Ekskul apa? Pasus itu ekskul yang nanti membantu kita untuk misalkan kalian tertarik untuk baris berbaris atau melatih kedisiplinan, kita juga bisa nambah pengalaman, teman baru, relasi di sana. Terus juga ada materi tentang PKS. PKS itu patroli keamanan sekolah. Jadi bisa untuk kedisiplinan, keamanan di sekolah, di madrasah begitu ya. Oke, that's good. Selain ikut Pasus, mungkin Safila sama Eza ada ekstrakurikuler lain yang diikuti? Saya selain Pasus itu mengikuti ada English Club dan OSIM. Oh ya, English Club dan juga OSIM. Kalau Safila? Sama. Oh sama, English Club sama OSIM juga? Iya. Oke, luar biasa. Jadi gak cuma satu ekstrakurikuler, tapi bisa lebih dari satu ekstrakurikuler dan menghantarkan mereka sampai di Paskibra Kabupaten begitu. Nah, sudah selesai tuh waktu pengumuman, kemudian mulai pemusatan latihan itu ingat gak tanggal berapa ini? Masih ingat, itu di tanggal 19 Juli. 19 Juli. Itu masih libur gak sih? Udah masuk. Oh, sudah masuk ya? Matsama. Masuk waktu lagi Matsama. Harusnya kalian ikut ngurusin Matsama nih ya. Kebetulan udah selesai. Waktu udah selesai. 18-nya. 18-nya, tapi 19-nya langsung pemusatan latihan. Itu di mana? Eza. Di lokasinya itu ada di Sekretaris Daerah Banjarnegara. Di Sekda. Sekda dan di alun-alun. Dan juga di Pendopo Banjarnegara sama Satpol PP Banjarnegara. Satpol PP Banjarnegara. Nah, hari pertama Safila boleh cerita nggak? Hari pertama kamu day one gitu ya, day one ikut pemusatan, how's your feeling? Awalnya kan waktu kita masih baru-baru nih dapat kabar kita lolos, itu kan kita dikumpulin dulu untuk kenalan lagi sama teman-teman dan juga ukur baju, sepatu untuk persiapan untuk pengibaran. Yeah. Nah, di situ diumumin dulu nih kalau misalkan kita perkiraan bakal pemusatan tuh tanggal 21. Jadi saya tuh sebenarnya menyiapkan mental untuk tanggal 21. Bukan tanggal 19. Yeah. Jadi 19 itu sebenarnya I don't have any idea gitu ya. Tapi ternyata pengumumannya tanggal 19. Tanggal 19. Oke. Dan langsung fisik ya. Langsung fisik PBB. Langsung fisik PBB. Fisiknya tuh apa? Selain PBB ada push up kah atau? Fisiknya itu di pagi hari itu ada lari
terus push up, dan penguatan otot perut dan kaki. Wow, terus habis itu baru PBB dan lain-lain. Nah, terus habis itu latihannya itu setiap hari sampai menuju tanggal 17 itu atau ada day off-nya? Ada day off-nya, adanya itu di hari Minggu. Hari Minggu tuh off? Iya, tidak latihan digunakan untuk istirahat. Untuk istirahat. Jadi kita latihan dari Senin sampai Sabtu. Dari jam? Dari jam 7 sudah di alun-alun, sudah berkumpul sampai sekitar jam 3. Dari 7 sampai jam 3. Dijemur kalian ya? Iya, makanya eksotis sekarang ya, menjadi lebih eksotis dan tentunya lebih kuat jiwa raga, begitu. Oke. Barangkali ada yang bisa diceritakan nih untuk teman-teman Sobat Mandabara itu pengalaman uniknya, pengalaman menariknya selama ikut pemusatan latihan. Bisa dari Sevilla dulu deh, ladies first. Pertamanya saya tuh waktu awal-awal pemusatan kan belum banyak kenal sama teman-teman yang lain, jadi masih nimbrungnya itu sama anak-anak man aja gitu. Tapi lama-kelamaan saya mulai bangun relasi sama yang lain, terus juga mulai tahu sifat-sifat yang lain kan. Awal-awal masih pada jaim-jaim gitu, tapi lama-kelamaan udah pada enjoy, terus pada akrab gitu. Terus saya juga jadi tahu sifat-sifat tentang pelatih. Gitu. Yang sampai ke pelatihnya ya. Yang sebelumnya saya nggak tahu, di situ jadi tahu. Terus juga banyak pengalaman unik, kayak misalkan apa tuh? Di got. Wow, diceburin di got. Kalian pasti habis bikin masalah kali. Iya. Sebenarnya bukan kami, tapi karena di Paskibraka itu satu salah semua. Korsa gitu ya namanya ya, jiwa korsa ya. Oh gitu, jadi diceburin lah ke got. Terus awalnya pasti sebel ya, kayak misalkan ini bukan salah kita, kok kita ikut kena gitu. I see. Tapi lama-lama paham kalau misalkan kesalahan satu itu tanggung jawab bersama, karena kita itu pasukan. Iya, karena Anda pasukan yang jadi satu gitu ya. Jadi pengalaman uniknya, menariknya adalah tadi diceburin ke got begitu ya. Untuk Eza sendiri pengalamannya selain diceburin ke got, apa ini yang menarik? Ada yang lucu itu jongkok jalan di tempat. Jongkok jalan. Jongkok jalan di tempat tuh gimana ya, Mas Eza ya? Posisi jongkok disuruh jalan di tempat. Jadi naik turun gitu. Naik turun kayak kodok begitu ya? Iya, dan itu pegel banget ya. Sakit pegel itu dilakukan selama berapa menit? Sekitar 20 menit kayaknya itu. Panas-panasnya juga. Jangan-jangan di tengah-tengah alun-alun waktu itu. Iya, betul. Di pavingnya itu. Di paving itu. Mantap ya, Bos. Mantap, Kak. Tapi karena tempaan itu kalian menjadi lebih kuat dan jadi lebih kompak sama teman-teman, ya nggak sih? Iya. Betul ya? Oke, setelah masa pelatihan yang panjang itu kan teman-teman di tanggal 16 di malam hari, di tanggal 16 sebelum pengibaran itu kan ada pengukuhan, betul tidak? Untuk pengukuhan itu di tanggal 15. Di tanggal 15 malamnya. Ya. Sorry. Nah, itu boleh diceritain dulu gimana rasanya waktu pengukuhan itu dari Sevilla? Silahkan. Saya pastinya deg-degan ya, karena waktu pengukuhan itu kita udah disuruh pakai PDU. Sudah pakai PDU tuh ini? Iya. Dan itu pertama kali yang full. Full item. Jadi saya deg-degan, takut misalkan waktu pengukuhan ngelakuin kesalahan. Iya. Terus kebetulan juga waktu pengukuhan sebelum kita pasang kendit itu salah satu teman kita ada yang mundur karena pusing. Mundur karena dia sakit. Ya, dari barisan. Terus sampai sekarang akhirnya masih diecek kalau misalkan dia itu masih calon paskibraka, belum jadi paskibraka karena belum pasang kendit. Belum pasang. Kendit itu kendit itu yang warna hijau yang disabukin itu ya? Oke, I see. Lanjut Mbak Sevilla. Terus waktu pengukuhan kita mendengarkan pesan-pesan dari kepala Kesbangpol. Kemudian setelah itu kita
mengucapkan janji Putra Indonesia. Putra Indonesia. Dharma Putra Indonesia. Lalu di penghujung acara itu kita disuruh melakukan sesi sungkeman kepada orang tua. Sungkeman sama orang tua. Berarti orang tua memang diundang hadir ketika pengukuhan itu ya? Betul. Nah, di situ saya sebenarnya nggak mau nangis. Nggak mau ya gitu ya? Itu udah di hadapan ayah sama ibu, itu rasanya hati saya jadi kayak gak tahu kenapa tiba-tiba tersentuh terus nangis. Saya minta maaf, saya bilang maaf kalau misalkan ada salah, terus doakan pengibarannya lancar. Gitu-gitu. Kalau Eza gimana waktu malam pengukuhan itu? Kalau saya itu sedih. Sedih soalnya kan yang diundang itu orang tua, ayah dan ibu. Tapi yang bisa datang cuma ayah, ibu berhalangan datang karena lagi sakit. Nah itu di momen itu setelah 10 tahun gak pernah nangis, saya nangis. Setelah lama gak nangis, kamu nangis akhirnya? Gak nangis, di situ nangis. Di hadapan ayahmu kamu nangis? Bersimpul. Ayah juga nangis. Ya Allah, sampai ayahnya ikut nangis loh Sobat Madabara, Masya Allah sekali. Nah, waktu sungkeman itu kamu ngomong apa sama ayahmu sampai kamu nangis, ayahmu nangis gitu? Yang jelas minta maaf kalau ada kesalahan selama ya jadi anak itu, terus juga minta doa restu untuk pengibaran agar lancar. Meminta agar pengibaran juga lancar. Momen itu juga dihadiri sama Bupati Banjarnegara ya? Ya betul. Beserta dengan jajarannya juga ya. Berarti kalian berkesempatan berfoto juga atau? Berfoto bersama-sama. Fotonya bareng-bareng. Ya. Nah, malam itu terus kalian pulang atau di situ kami sudah mulai karantina. Karantinanya di mana itu? Nginepnya kalian di mana? Di gedung Sekda. Di gedung Sekdanya. Ya. Kalian nginep di situ. Udah berapa malam itu sampai semalam terakhir itu? Sekitar 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam kalian sudah bermalam di situ. Setelah selesai pengukuhan terus kembali ke gedung Sekda di karantina itu istirahat. Nah, mulai untuk persiapan tuh. Untuk di tanggal 17 itu kalian persiapan dimulai dari jam berapa sih? Kalau untuk saya karena cewek ya, cewek itu kan make up ya. Iya, biar on point. Waktu pengibaran. Kalau untuk perempuan itu bangunnya jam 2. Wow, jam 2 udah harus bangun, mandi, terus wudhu karena di make up dulu baru sholat. Iya, betul. Terus habis itu menunggu antri kayak make upnya. Terus ada kayak masalah soalnya ada yang nggak srek sama make upnya, terus berulang-ulang ganti, jadinya makin lama kita nungguinnya gitu. Oke. Tapi everything is good ya. Kemudian kalau yang Putri ready-nya udah jam berapa itu kalian udah ready dengan make up dan attire-nya? Jam 7. Jam 7 udah ready. Kalau yang Putra? Kalau yang Putra itu lebih santai. Lebih santai dan lebih simpel. Bangun tidurnya itu jam 5 baru dibangunin. Baru dibangunkan, terus sholat subuh. Baru siap-siap bersih-bersih diri. Baru langsung pakai baju, nggak di make upin. Nggak di make upin ya. Ini takutnya cowok. Iya, soalnya cowok ya. Ya kan biar segar laki begitu ya. Oke, jam 7 tuh sudah ready sudah di depan sekdanya, di apa ya bahasanya? Di lapangan apelnya. Di depan sekda itu sudah ready kalian. Jam 7 udah ready di situ. Ya, di situ. Terus pengibaran tuh mulai jam berapa ya, teman-teman? Waktu pengibaran tuh sekitar 7:30. Sekitar 7:30 itu pasukan kalian udah mulai masuk ke alun-alun. Kita tuh daerah persiapannya di Pendopo. Daerah persiapannya di Pendopo. Berarti muter dulu tuh. Ya, karena ada proses namanya pengambilan bendera. Oke. Baru menuju ke alun-alun. Nah, waktu bertugasnya nih, hari H-nya, pas jamnya tugasnya kan kalian pengibaran dan penurunan ya. Waktu pengibaran dulu deh, gimana perasaannya waktu pengibaran? Sempat khawatir kah atau gimana, Sa? Itu deg-degan. Khawatir karena saya mikirnya itu yang
jadi pembentang bendera, kalau kebalik kan jadinya ya Ya, jadi malu. sesuatu yang oke, nggak terlupakan banget itu ya kalau sampai kejadian. Tapi alhamdulillahnya aman dan lancar gitu ya. Kalau Sevilla waktu penurunan gimana? Waktu penurunan udah nggak sedeg-degan pengibaran. Iya. Pengibaran tuh deg-degan banget. Soalnya terakhir latihan itu tuh waktu gladi bersih tanggal 14. Tanggal 15 tuh kita nggak latihan, nggak fisik. Itu tuh persiapan untuk karantina. Tanggal 16 itu kita cuma jogging sama senam pagi aja. Dan nggak latihan lagi. Udah nggak latihan lagi? Ya, dan tanggal 17-nya langsung kita pengibaran. Nggak ada gladi? Nggak ada. Jadi setelah tanggal 14 itu nggak latihan baris sama sekali. I see. Deg-degan banget karena takut salah, takut gak bareng, temponya nggak nggak pas. Iya. Oke. Tapi pas penurunan perasaannya jauh lebih lebih lega karena jadi pengibaran bisa nih, penurunannya insya Allah pasti bisa juga. Nah, waktu kegiatan pengibaran itu ternyata kan nggak cuma pengibar doang ya yang dari Mandua Banjarnegara, ternyata pengiringnya juga ya kan, pengiringnya dari Marching Band Mandua Banjarnegara. Waktu kalian bertugas sekaligus mendengarkan nih teman-temanku nih lagi main juga, gimana teman-teman perasaannya? Lebih semangat ditonton. Dan waktu penurunan itu kebetulan dari Pasus itu mengirim anak berapa? 30? Satu ini ya? Iya, untuk pasukan menonton proses penurunan bendera. Iya. Jadi kita lebih semangat dan lebih kayak terpacu gitu, biar jangan sampai salah nih. Soalnya kan yang terbaik nih. Iya, ditonton sama teman-teman sendiri, Bapak Ibu guru sendiri gitu ya. Jadi pas pengibaran sama teman-teman Marching Band Mandua, kemudian waktu penurunan sama teman-teman Pasus dan juga Pramuka ya waktu itu. Oke, baiklah. Nah, udah selesai nih kalian bertugas, kemudian berarti sudah menuju purna ya? Menuju kan? Purna belum kan? Belum. Masih menuju purna. Nah, mungkin Sevilla sama Eza bisa kasih pesan, kesan dan pesannya untuk Sobat Mandabara, dan juga mungkin untuk adik-adik kelas yang nantinya tahun depan ingin juga bertugas seperti kalian. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Ya, boleh. Oke, silakan Eza. Kalau pesan atau kesan? Kesannya dulu, terus pesannya boleh. Kesan saya di Paskibraka itu udah jelas senang ketemu teman banyak dari segala penjuru Banjarnegara, dari Batur, dari Segaluh, Purworejo, Lampok, banyak lah. Dan itu menjadi salah satu kunci, karena bila mana suatu saat membutuhkan teman tersebut, saya bisa menghubungi teman tersebut. Oke. Untuk pesan saya kepada adik-adik atau teman-teman itu, yang pertama buat adik-adik yang mau menjadi paskibraka itu siapkan fisik, itu yang paling utama. Soalnya kan nggak lucu kalau paskibraka kok malah tumbang. Oke. Terus juga siapkan mental, karena pelatih nggak suka orang yang nggak jelas lah itu. Oke. Sama ini untuk apa nih, persiapan selain mental, fisik, ada lagi? Disiapkan ini untuk public speakingnya, karena di Paskibraka itu terkadang di saat namanya Desa Bahagia setelah latihan itu ada momen yang ditunjuk untuk maju memperkenalkan diri atau bercerita tentang keluh kesahnya di Paskibraka. Jadi itu perlu lah. Itu perlu untuk disiapkan. Oke. Selanjutnya untuk Sevilla, silahkan kesan dan pesannya untuk teman-teman Mandabara. Pertama, kesan dari saya itu Paskibraka menurut saya merupakan salah satu pengalaman terbaik yang pernah saya coba dalam hidup saya sampai saat ini. Karena di sana saya diajarkan banyak sekali hal, dari teman baru, relasi baru, terus ilmu-ilmu yang saya nggak pernah dengar, dan saya di situ bisa belajar
dari pelatih juga kadang mungkin mereka galak, tapi itu demi kebaikan kita. Terus saya juga merasa kalau misalkan saya masih belum cukup kalau cuma sampai di paskibraka ini, saya juga harus melanjutkan pendidikan, cita-cita setelah saya dari paskibraka ini. Tapi paskibraka ini sangat membantu saya untuk menentukan cita-cita saya ke depannya. Untuk pesan dari saya untuk adik-adik semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba karena lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Luar biasa, lebih baik nyoba dulu daripada gak coba sama sekali. Oke, that's a very good quotes of the day ya teman-teman. Sekali lagi selamat dulu ya. Selamat kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Dan terima kasih juga sudah membawa nama baik Mandua Banjarnegara di tingkat Kabupaten Banjarnegara. Insya Allah menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Terakhir nih, kata-kata hari ini Bang Eza sama Sevilla, kata-katanya deh. Eza dulu, oke silakan. Ini, jangan jadikan kekuranganmu sebagai batasan. Jadikanlah kekuranganmu sebagai penyemangat dalam meraih cita-citamu. Oke, siap. Bang Eza, silahkan Kak Sevilla. Kalau saya, jangan jadikan kenangan buruk di masa lalu itu sebagai penghambat untuk kalian mencapai masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk Mas Eza dan juga Mbak Sevilla atas kehadirannya di studio podcast Mandua Banjarnegara. Demikianlah tadi ngobrol-ngobrol asik kita bersama dengan Paskibraka Banjarnegara dari Mandua Banjarnegara. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.